pengalaman Ibu, seberapa kita tadi tahu dari profil Ibu bergerak sehari-hari betul-betul membantu masyarakat bawah. Ada pengalaman yang mungkin bisa di-share ke kita singkat saja soal bagaimana misalnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Saya kesulitan sekali. Mudah-mudahan di antara 3 cawapres nanti bisa berbuat lebih baik, di mana masyarakat itu yang miskin berobat itu tidak usah ditanya dulu kondisinya bagaimana, diberikan card, tidak usah sampai surat menyurat sampai sehari 2 hari, langsung ditangani segera. Yang sekarang terjadi belum seperti itu, Bu Aminah. Yang sekarang terjadi belum seperti itu, masih dipersulit dan sebagainya pengalaman Ibu sehari-hari. Dipersulit tidak, tapi masyarakat ini masih belum jelas ke bawah bagaimana memperoleh kesehatan, pelayanan. Memang pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, tapi belum terkenal. Belum sampai ke rata, tapi pada tugas-tugas mampet di mana tidak tahu saya. Oke, baik, terima kasih Bu Aminah. Oke, kita akan langsung tanyakan karena memang berkaitan juga dengan topik yang tadi kita bahas. Saya ingin ke Mas Arya Bima dulu. Mas Arya Bima, kalau tadi dikaitkan dari penjelasan Bu Aminah tadi dan dikaitkan dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana bisa menanggapi itu? Tadi dikatakan walaupun sudah ada jaminan, tetapi itu belum menyentuh keseluruhan. Dan itu juga tadi yang disebutkan oleh Pak Prabowo dalam perdebatan tadi. Ya, realitas hari ini 4,1 juta bayi kita yang masif itu kena busung lapar hari ini. Jadi topik hari ini meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Saya kira sesuatu yang sangat tepat untuk dibahas, untuk dibicarakan dan dicari solusinya. Dan saya melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo selaku cawapres dari Ibu Mega, jelas dia mengatakan bahwa kondisi saat ini mengenai kualitas hidup manusia, terutama masalah pendidikan dan kesehatan, karena aset strategis, kalau masyarakat itu sehat dan berpendidikan, ini adalah aset. Nah, kondisi 4,1 juta bayi kena busung lapar hari ini, atau sekian banyak putus sekolah, itu bukan hanya salah kebijakannya, tapi salah paradigma berpikir oleh pemerintah di dalam memaknai pembangunan kesehatan dan pendidikan. Ini yang ditekankan Pak Prabowo sekali lagi. Oke, baik. Ini perlu adanya suatu perubahan paradigma. Dia menekankan adanya pembangunan yang lebih mengedepankan kepentingan nasional kita. Jangan menggantungkan pada kepentingan asing dan jangan menggantungkan pada kepentingan investasi. Itu adalah yang ditekankan. Bagaimana pemerintah Malarangeng salah paradigma, ada 4,1 juta bayi yang saat ini kelaparan. Terima kasih. Ibu Aminah, segala hormat buat Ibu. Ibu menunjukkan bahwa Indonesia masih punya harapan, masih punya orang-orang seperti Ibu Aminah yang bersedia membantu orang. Nah, memang kalau kita lihat kan di sini ada masalah anggaran. Ya, tadi tentu saja kalau kita lihat anggaran kesehatan total ya tahun 2004 itu di zaman sebelum Presiden SBY 8,5 triliun rupiah. Tahun lalu sudah mencapai hampir 20 triliun rupiah, Ibu. Jadi terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tentu saja dalam hal ini, Nana, dalam hal ini bukan cuma masalah anggaran. Kita dengarkan bukan hanya masalah anggaran. Ya, tapi... jadi dalam pengelolaan kesehatan saya kira Ibu Aminah juga berhubungan langsung dengan persoalan sehari-hari. Tadi ada masalah administratif, ada masalah sikap kita terhadap satu sama lain. Itu juga menentukan. Dan itu bukan tanggung jawab pemerintahan sekarang? Tanggung jawab pemerintah sekarang, yes. Kita pemerintah SBY. Kita dengarkan jawabannya. Pemerintahan Bapak SBY tidak pernah mengelak dari tanggung jawab. Menyadari bahwa pasti masih banyak kekurangan, tetapi insya Allah jika kita terus dan diberi kepercayaan akan meningkat lebih baik. Oke, baik. Bung Indra Piliang bagaimana? Saya kira kesalahan terbesar itu bukan di paradigma ya. Kesalahan terbesar adalah pada orangnya. Pada orangnya yang tidak tepat, pada SBY-nya, dan pada Menteri Kesehatannya. Kenapa kita harus bicara yang seperti itu? Karena masalahnya adalah kita sudah tahu ada puskesmas. Sampai sekarang puskesmas yang ada itu kurang difungsikan oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan terlalu sibuk untuk mengurus flu burung, flu babi, flu-flu yang lain. Menteri Kesehatan yang ditunjuk oleh SBY terlalu banyak mengurus Indonesia, bagaimana Indonesia masuk ke
indeks yang disebut oleh Rizal Malarang yang tadi yang merupakan kebohongan. Kenapa? Kenapa saya harus katakan itu sebagai sebuah kebohongan? Kalau anggaran naik, saudara-saudara, termasuk pendukung SBY di sini, anggaran naik dari 8 triliun ke 20 triliun, penduduk juga jumlahnya naik. Orang yang sakit jumlahnya juga naik. Bencana alam di mana-mana.